Teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini saya akan membicarakan suatu buku berjudul Al-Farabi, Founder of Islamic Neoplatonism. Al-Farabi, pendiri Neoplatonisme Islam, yang mengupas tentang his life, kehidupannya, works, karyanya, dan influence, pengaruhnya. Buku ini terbit pada tahun 2002 melalui One World Publication, Oxford, Inggris, ditulis oleh Majid Fakhri, yaitu salah satu pemikir Islam kontemporer yang banyak menulis sejarah pemikiran Islam klasik. Selain buku ini, Majid Fakhri juga menulis Ibn Rus, ya. Tetapi dalam kesempatan ini saya akan membicarakan yang Al-Farabi. Mengapa Al-Farabi? Karena sejauh ini menurut saya Al-Farabi ini salah satu pemikir penting di dalam tradisi filsafat Islam, tetapi tidak begitu luas dibahas di Indonesia. Misalnya berbeda dengan Al-Ghazali, berbeda dengan Ibn Rus, berbeda dengan Mullah Sadra, Ibn Arabi, yang itu dibahas cukup luas di Indonesia. Padahal kalau membaca di dalam buku ini dikatakan bahwa sebetulnya pemikir Islam yang sistematis pertama kali tentang filsafat ialah Al-Farabi, bukan Al-Kindi. Al-Kindi masih tematis, tidak sistematis menulisnya menurut buku ini. Nah, dari sisi konten, buku ini terdiri dari 10 bab. Kalau mau kita padatkan mungkin ada 5 topik pembicaraan lah menurut saya. Yang pertama adalah berkaitan dengan biografi dan karya-karya Al-Farabi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Al-Farabi sebagai logikawan. Yang ketiga berkaitan dengan Al-Farabi sebagai metafisikawan. Yang keempat, Al-Farabi berkaitan sebagai seorang yang ahli di bidang pemikiran politik. Dan yang kelima berkaitan dengan dia sebagai seorang musisi dan yang ahli di bidang musik kira-kira ya. Nah, berkaitan dengan biografi Al-Farabi, dia hidup sekitar 870 Masehi sampai 950 Masehi ya. Era ini adalah masa kejayaan dinasti Abbasiyah ya, di mana dia hidup di akhir pada pemerintahannya Al-Muqtafi dan awal pemerintahan Al-Muqtadir ya. Salah satu khalifah yang usianya 13 tahun ya, sangat muda sekali pada waktu itu di Baghdad ya. Nah, Al-Farabi ini lahir di kawasan Farab katanya, Transosiana, Turkistan kalau tidak salah. Lalu kemudian setelah menginjak remaja, dia pindah ke Baghdad yang pada waktu itu menjadi pusat intelektualitas peradaban Islam ya. Nah, berkaitan dengan karya-karya Al-Farabi ini, ada banyak karya yang diceritakan di dalam buku ini ya, yang itu bisa kita jadikan rujukan untuk kemudian kita cari kira-kira karya-karya itu sudah ada di mana saja, dan untuk kemudian kita bisa baca ya. Ada berbagai bidang yang telah ditulis oleh dia. Di bidang logika misalnya ada Introductory Treatise, Risalah fi Tawti'ah ya. Atau mungkin ada Fusus Al-Khamsah, 5 section. Ada Term Used in Logic, Al-Alfaz Al-Musta'malah fil Mantiq ya. Itu beberapa di bidang logika. Kemudian di bidang fisika ya, ada Changing Entities ya, fil Mawjudat Al-Mutaghayyirah ya. Kemudian ada The Heavens and the World, As-Sama wal Alam ya. Ada Meteorologi ya, Al-Athar Al-Ulawiyah ya. Kemudian di bidang metafisika ada Fil Ilmi Al-Ilahi, Treatise on Metaphysics. Kemudian ini yang juga sangat terkenal, Harmony of the Opinions of Plato and Aristotle, Fi Ittifaq Ara Aflatun wa Aristoteles. Kemudian ada Fil Ismi wal Falsafah, Name of Philosophy, Philosophy at its Genesis, Fil Filsafah Wasabah Zuburiyah. Dan yang terakhir Ihsa al-Ulum, Enumerations of the Sciences. Kemudian di bidang musik ini juga nggak kalah menariknya menurut saya. Ada yang sangat terkenal itu diantaranya Musik Al-Kubra ya, Large Music ya. Kemudian nulis tentang melodi ya, Fil Liqa. Kemudian menulis tentang Transition to Melody, Al-Nuqlah ilal Iqa ya. Kemudian di bidang politik misalnya ini yang sangat terkenal juga, The Virtuous City ya, Ara Ahlul Al-Madinah Al-Fadilah ya. Kemudian ada Civil Polity, As-Siyasah Al-Madaniyah ya. Itu beberapa karya-karya Al-Farabi yang mungkin bisa kita telusuri setelah ini untuk kita baca sendiri ya.
Nah, kemudian berikutnya di bidang logika ini juga tidak kalah menariknya. Bahkan Moses Maimonides, salah satu pemikir Yahudi, mengatakan bahwa untuk memahami logika Aristoteles, maka salah satu komentator yang paling otoritatif untuk kita baca ialah Al-Farabi. Karena itu tidak salah ketika kemudian dia disebut sebagai muallim asani, guru kedua ya tentang logika ini. Al-Farabi belajar logika dari Abu Bishr Mata dan Yohana Ibnu Haylan, seorang Nasrani ya. Dua tokoh inilah yang banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran Al-Farabi di bidang logika ya. Bahkan Al-Farabi menceritakan perdebatan gurunya Abu Bishr Mata dengan seorang bernama Abu Sa'id As-Sirafi ya. Yang mana pada waktu itu Sirafi ini mengatakan bahwa logika ini adalah berkaitan erat dengan bahasa, terutama adalah gramatika. Jadi kebenaran suatu pernyataan itu sebetulnya adalah kebenaran bahasa. Tetapi itu kemudian dibantah oleh Abu Bishr Mata ya. Bagaimana dengan bahasa-bahasa yang berbeda, bahasa India, bahasa Turki, bahasa Arab, atau bahasa-bahasa yang lain? Apakah kemudian memiliki pandangan atau hukum logika yang sama? Padahal aturan-aturan bahasa itu atau gramatika dalam bahasa masing-masing memiliki struktur yang berbeda ya. Dengan demikian sebetulnya bahasa tidak bisa, atau grammar tidak bisa menentukan benarnya suatu proposisi kira-kira. Karena itu menurut Al-Farabi menekankan kemudian logika itu berkaitan dengan universalitas, diferensia dan genus ya. Yang itu di dalamnya menurut dia berkaitan dengan konsepsi dan justifikasi atau tasdik ya, tasawur dan tasdik ya. Ini yang menurut Al-Farabi yang sangat penting sebetulnya di dalam berbicara tentang logika. Kemudian secara metafisika, Al-Farabi ini dikenal juga mendamaikan antara pemikiran Aristoteles dan Plato ya. Nah, cara mendamaikannya itu sebetulnya ditemukan di dalam gagasannya tentang emanasi ya. Bahwa sebetulnya antara yang satu atau alam idea dan alam bentuk yang dinyatakan oleh Aristoteles, sementara alam idea yang dinyatakan oleh Plato itu sebetulnya adalah satu emanasi ya, dari yang ilahi menuju yang material ya. Jadi bahwa Tuhan itu memberikan bentuk kira-kira kepada materi-materi itu melalui satu proses emanasi. Jadi sebetulnya antara gagasan Plato, alam idea Plato dengan teori bentuknya Aristoteles itu satu yang linier, satu yang ketemu sebetulnya. Tetapi kemudian teori emanasi ini nanti yang ditentang habis-habisan oleh Al-Ghazali ya, karena dianggap mencederai pandangan penciptaan ya, pandangan kreasionis ya, bahwa Tuhan itu bukan proses emanasi terhadap materi ini, melainkan proses penciptaan. Jadi Tuhan itu menciptakan, bukan emanasi. Jadi perbedaannya mungkin begini. Kalau emanasi itu ya seperti api ya, api dan pancaran panasnya. Jadi tidak ada aktivitas mencipta kira-kira ya. Sama dengan kita dan bayangan kita ya. Sehingga konsekuensinya adalah menjadikan alam ini abadi, kekal ya. Ini yang ditolak nanti oleh para mutakallimun dan terutama adalah Al-Ghazali ya. Nah, itu secara emanasionis. Tetapi kemudian pandangan emanasi ini banyak menginspirasi terutama Ibnu Sina. Ibnu Sina juga nanti mengembangkan pandangannya sendiri, yang mana dia bicara misalnya tentang wajibul wujud ya, yang kemudian menjadi sentral bagi semesta, yang mana yang lain selain wajibul wujud adalah berasal dari yang satu ini. Kemudian dikembangkan lagi nanti oleh Suhrawardi Al-Maktul misalnya menjadi iluminasi ya, cahaya atas cahaya ya. Jadi Tuhan itu adalah cahaya dari cahaya. Itu perkembangan yang kemudian diikuti dari pemikiran Al-Farabi sebetulnya setelah dia berbicara tentang emanasi ya. Nah, ada satu buku yang dalam konteks metafisika ini yang dikritisi atau bahkan dianggap keliru ya, yaitu buku Utologia Aristotelis ya, atau Theology of Aristotle ya, Kitabul Rububiyah ya. Bahwa sebetulnya buku itu
bukan bukunya Aristoteles ya, tetapi bukunya Plotinus ya, yang berjudul Enneads bagian ke-456 yang memang berbicara tentang teologi. Nah, sayangnya buku ini dikutip banyak oleh Al-Farabi ketika mencoba mendamaikan pandangannya Aristoteles dan Plato ya. Tetapi namun demikian tetap saja tidak mengubah posisi Al-Farabi di dalam pengembangan filsafat Islam. Kemudian berkaitan dengan teori politik Al-Farabi, dia mengatakan bahwa asosiasi manusia itu terbagi menjadi 3 ya. Ada asosiasi besar yang dia sebut sebagai makmurah, asosiasi menengah yang dia sebut sebagai ummah, dan asosiasi kecil yang dia sebut sebagai Madinah. Nah, asosiasi menengah dan besar ini menjadi baik ketika asosiasi kecil atau Madinah itu juga baik ya. Karena itu fokus Al-Farabi ini adalah bagaimana mengkonsepsi masyarakat madani ya. Madinatul Fadilah, kota yang berkeutamaan. Nah, di dalam hal ini, kota yang berkeutamaan ini dia diinspirasi oleh Plato, harus dipimpin oleh seorang yang memiliki kapasitas ya. Mungkin king philosopher di dalam pandangannya Plato ya. Polis itu harus dipimpin oleh king philosopher menurut Plato. Nah, bagi Al-Farabi harus dipimpin oleh seorang rais yang memiliki kemampuan. Ada berbagai syarat nih yang dinyatakan oleh Al-Farabi ya. Yang itu kemudian syarat-syarat ini dianggap utopis, tidak mungkin. Dari sekian syarat ada sekitar 12 syarat ya. Yang mana 12 syarat ini tidak mungkin ditemukan pada satu sosok manusia ya, kecuali malaikat mungkin bisa ditemukan memiliki syarat sebegitu lengkapnya ya. Nah, karena itu kemudian dia disebut utopis dalam hal ini. Tentang Madinatul Fadilah atau Virtuous City, Al-Farabi juga membedakan dengan negara atau kota yang tidak berkeutamaan ya, atau non-Virtuous City ya. Nah, negara atau polis yang tidak berkeutamaan ini adalah polis yang isinya adalah para pemberontak ya, isinya adalah para kaum fasik ya. Karena itu negara ini atau kota ini akan menghancurkan dirinya nanti di dalam perkembangannya. Nah, adapun berkaitan dengan demokrasi, Al-Farabi tidak terlalu setuju dengan demokrasi sebagaimana Plato. Karena di dalam demokrasi semua orang bebas ya, semua orang bisa melakukan apa yang diinginkan. Padahal dalam sebuah polis, dalam sebuah kota kira-kira, masyarakat ini harus menuju pada 2 tujuan, yaitu mencapai pengetahuan dan mencapai kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu tidak bisa dicapai dengan pemuasan sebanyak-banyaknya tentang kenikmatan ya, tentang perbuatan yang nuansanya adalah bebas hanya mengejar pemuasan diri. Rumus ini sebetulnya bernuansa etis yang itu dekat dengan bukunya Aristoteles yang berjudul Nicomachean Ethics. Itulah kira-kira rumusan negara dari Al-Farabi. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan musik. Nah, tentang musik Al-Farabi membedakan 2, ada musik yang natural, ada musik yang artifisial. Musik natural ini adalah bunyi-bunyian yang dihasilkan dari mulut manusia. Siulan mungkin ya. Sementara musik yang artifisial ini adalah musik yang dihasilkan melalui alat musik, bisa berupa seruling, mungkin biola ya. Menariknya, musik ini menurut Al-Farabi berkaitan dengan logika. Bagaimana rumusannya? Karena orang yang mau mengerti musik kira-kira harus mengerti poetika, harus memahami puisi kira-kira. Nah, sementara puisi itu berkaitan dengan logika. Lebih lanjut sebetulnya karena logika ini berkaitan dengan pencapaian pengetahuan, bagaimana memperoleh pengetahuan yang baik, dan orang yang mempengaruhi pengetahuan yang baik itu nanti berkaitan dengan bagaimana membangun city yang baik, bagaimana membangun polis yang baik. Dengan demikian sebetulnya musik itu berkaitan erat dengan struktur asosiasi atau Madinatul Fadilah yang dirumuskan oleh Al-Farabi. Nah, ini yang menurut saya jarang kita bahas. Yang menarik lainnya, di dalam buku ini juga diceritakan kehebatan musik atau seni, skill musik dari Al-Farabi, yang mana dia sempat diundang ke dalam suatu kerajaan, konon ceritanya begitu. Lalu Al-Farabi ini memainkan sebuah musik di mana para penonton kemudian menjadi sedih,
menjadi sedih mendengarkan alantunan musik yang dimainkan oleh Al-Farabi. Lalu seketika irama musik itu diganti, para penonton menjadi tertawa kemudian terbahak-bahak. Seketika lagi diganti lagi irama musiknya, maka semua penonton menjadi nyenyak, tertidur ya. Dan pada saat itu katanya Al-Farabi kemudian lari dari pergi ya dari orang-orang yang sudah tertidur oleh mainan musiknya. Itu kisah-kisah yang banyak diceritakan termasuk di dalam buku ini. Terlepas dari itu semua, Al-Farabi ini memiliki pengaruh yang sangat besar sebagaimana dibahas di bagian akhir buku ini di dalam sejarah, terutama sejarah pemikiran barat ya. Banyak karya-karya Al-Farabi yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin ya, yang itu banyak diakses oleh pemikir barat, terutama pemikir yang hidup atau berkembang menjadi Renaissance di abad ke-15. Saya kira itu apa yang menjadi bahasan di dalam buku ini. Nah, ini saya kira perlu kita baca sebagai pengantar untuk mendalami lebih lanjut secara umum pemikiran Islam dan secara khusus pemikiran Al-Farabi. Cuma memang sayangnya buku ini terlalu tipis ya, tidak terlalu detail menjelaskan misalnya kutipan-kutipan langsung dari Al-Farabi, tidak terlalu banyak ya, sehingga kita tidak terlalu merasakan bagaimana ungkapan langsung dari Al-Farabi ya, di dalam buku-bukunya. Karena itu mungkin ini lebih sebagai peta bagi kita untuk menelusuri lebih jauh pemikiran Al-Farabi secara langsung oleh diri kita. Saya kira itu.